hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang dosa besar yang beberapa pekan yang lalu sudah kita bicarakan. Banyak sekali hadis sahabat, tabi'in, dan hari ini kita akan membaca dosa-dosa besar masih dalam rentetan hadis Nabi yang disampaikan oleh para sahabat Nabi. Tentang menjamak dua sholat tanpa ada uzur itu termasuk dosa besar. Apa itu ya? Jamak zuhur asar, takdim maupun takhir, maghrib isya, takdim maupun takhir tanpa alasan itu bagian dari dosa besar. Kalau bapak ibu dulu nikah di gedung, lalu sholatnya di jamak, itu ada alasannya. Tapi jangan nikah kok tiap hari kan gitu aja. Itu namanya kebiasaan. Kalau tanpa ada uzur itu dosa besar. Tapi kalau jamaknya itu ada uzurnya, ya tidak dosa besar gitu loh. Jadi jangan bapak ibu jamak sholat alasannya apa? Oh lagi mancing di jamak, itu sengaja. Lagi goes jamak, itu sengaja. Yang pasti orang ini kenapa disebut dosa besar? Karena dia mempermudah perintah Allah yang sudah ada waktunya dipastikan dalam Al-Quran. Itu kata kuncinya. Jadi ketika orang menjamak itu niatannya adalah tahawunan, menggampangkan, mempermudah, menyepelekan perintah Allah, nah di situ ada dosa besar. Tetapi ketika dia menjamaknya karena fihi dalil, fihi alasan, maka itu tidak dosa besar. Hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas. Man jama'a baina sholataini bi ghairi min ghairi udhrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa orang yang menjamak dua sholat tanpa ada alasannya, maka sungguh orang tersebut telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Bapak Ibu silakan dinikmati hadis ini. Jadi menjamak itu mendekati pintu. Kalau dosa besarnya ada 9, ada 11, ada 12 yang sudah kita bicarakan. Salah satu pintunya itu adalah menjamak sholat. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mendekati pintu itu, sholatnya dijamak-jamak tanpa ada alasannya, maka besok dia akan meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat itulah yang disebut dengan orang kafir. Nah, orang kafir itu ya mestinya pekerjaannya besar semua. Kenapa kafir? Ya karena menentang perintah Allah. Makanya Nabi menyatakan sama Bapak Ibu dalam hadis Sahih Muslim, bedanya Bapak Ibu dengan orang kafir itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi awalnya dia menjamak sebulan, bulan berikutnya ditinggalkan. Lah mendekati ke menjamak itu, tahawunan itu mempermudah aturan agama itu yang akan mengantarkan Bapak Ibu kepada dosa besar. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Baik. Jadi Bapak Ibu kalau mau jamak sholat itu ada dalilnya. Nelpon saya dulu, Ustadz ini gini gimana gitu. Boleh nggak dijamak? Jangan menengahi. Ada kasus kok gelendam diem aja, sanggir gini aja nggak apa-apa. Ada aturannya. Saya mau cerita kasus. Kemarin kami itu habis wisuda di SICC, Sentul International Convention Center. Ada acara gladi resik. Ceritanya gladi resik. Schedule-nya itu gladi resik dimulai jam 15.30, setengah 4, perkiraannya itu jam 6 selesai, perkiraannya. Ternyata acaranya molor, dimulailah jam 5. Akhirnya sudah jam 6, terus ini gladi resik belum selesai karena ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada ini. Nah, saya sih sholat aja, karena kan saya cuma baca doa, cuma latihan jalan, naik ke panggung itu mimbarnya udah kan, simple. Sementara yang lain itu kan direktur dewan senat dan yang lain-lain kan harus cara jalan, cara duduk dan lain sebagainya. Puncaknya jam 7 kurang 10 menit. Ini acara pun belum paripurna juga. Sebenarnya jam 7.15 itu saya bilang sama teman saya yang jadi pedel yang sudah bicara, direktur dan dewan senat memasuki ruang wisuda. Nah itu teman saya. Dia pakai mikrofon, saya samperin, Mas, ini waktu sholat maghrib,
10 menit ke depan sudah habis, acaranya belum selesai. Sampean wajib ngasih tahu sama orang Islam yang ada di gedung ini, suruh niat sholat jamak takhir dengan isya. Anggap aja gladi resik ini adalah kita sedang operasi orang sakit dan kalau kita tinggal mati, kira-kira begitu. Nah, itu kan dalilnya Abu Hanifah membolehkan menjamak sholat salah satunya. Atau dalil yang nomor 2, pekerja pabrik roti yang kalau dia itu sudah running mesinnya, kalau dia tinggalkan itu pabrik roti, maka rotinya hancur semua, minimal nggak jadi barang. Maka boleh terus kerja di roti itu sampai paripurna dengan niatan sholatnya nanti juga dijamak. Halo Bapak Ibu, pernah dengerin fikih ini? Oh, ini serius ini Bapak Ibu. Bapak Ibu udah boleh main-main, ini serius ini. Atau ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang hamil itu juga boleh menjamak karena dia mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Duhur asar boleh dijamak. Alasannya apa? Karena ibu-ibu itu lelah, capek, apa macam-macam lah dalilnya itu. Kalau tiap hari sholat harus ganti baju karena kena najis bayinya, sehingga dia juga boleh jamak. Bapak selama punya anak 5, 6, 7 isinya pernah disuruh jamak sholat enggak? Karena nggak tahu atau biar dia susah? Itu makanya nyari suami itu yang guru ngaji kayak kita, jadi enak. Udah jamak aja enggak apa-apa, boleh. Ini kitab kuningnya, ini jusnya, gitu. Jadi dia enak Bapak Ibu. Itu ngirit hidup juga kan, yang penting bener gitu. Lah, teman saya akhirnya tidak berani ngomong begitu karena ada direktur. Jam 7 kurang 5 menit saya ambil mikrofon itu. Saya bilang sama Pak Direktur, para pejabat, semua orang Islam yang ada di gedung ini yang sedang kegiatan gladi resik, orang Islam wajib sholat maghrib. Waktu maghribnya tinggal 5 menit dan dipastikan pasti habis karena kita masih ada di sini. Seyogianya Bapak Ibu niat aja jamak takhir karena waktunya sudah habis. Nanti kita jamak takhir dengan isya. Udah selesai. Minimal apa ya? Saya biar tidak kena dosa, ini kok ada orang berbuat maksiat kok dibiarkan. Orang Islam kok masa nggak sholat maghrib? Alasannya mau wisuda. Berat saya sampaikan aja. Akhirnya direktur nyamperin saya. Jadi kita harus niat, ya niat. Urusan dalil nanti habis acara ini Bapak ketemu sama saya enggak apa-apa, saya jelasin. Pakai komputer, pakai laptop. Karena salah satu syarat sahnya orang jamak takhir itu, jamak takdim itu, dia harus niat di waktu yang pertama sebelum habis. Itu syarat sahnya jamak takhir, Pak. Jadi maghrib boleh ditarik ke isya dengan niatan dia sudah niat sholatnya pengen ditarik ke isya. Biar tidak dianggap lalai, tidak dianggap meninggalkan sholat maghrib oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada niat. Cuman belum bisa dikerjakan karena sedang ada kegiatan. Gitu, Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kira-kira pernah begini enggak? Atau malah enggak usah sholat kalau ada kejadian begini? Kan bisa aja enggak sholat. Lagi nikahan, ibu-ibu yang nikahan di gedung itu loh, macak dari jam 4 sore, ya toh? Akhirnya acara jam 7. Emang ibu-ibu bisa berwudu habis maghrib itu? Make up yang dari 3 jam tuh hancur gara-gara wudu mau sholat maghrib. Akhirnya apa? Ya nggak usah sholat, ya toh? Atau pakai ilmu ini, dijamak saja nanti bisa, tapi niat di maghrib, gitu. Karena acaranya mulai jam 7 sampai jam 9. Itu make upnya yang 3 jam kan, setahu saya. Bener nggak ibu-ibu? Make up 3 jam, bener? Yang nikahan itu loh ibu-ibu. Make upnya lama sekali itu, masa rusak gara-gara maghrib? Jangan. Ada lagi yang nomor 2, ini nikah kan cuma seumur hidup sekali. Ya kalau anaknya ada 5 berarti nanti dia akan begini 5 kali. Berarti kan tidak sengaja itu Pak Ibu. Memang ada programnya gitu. Sehingga masjid segini bagus kok mikrofonnya masalah ya, kasihan saya kadang-kadang. Yang salah itu teknologinya atau manusianya. Nah, jadi Bapak Ibu, hal-hal yang kayak gini-gini ini perlu dicatat oleh Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak mendatangi baban bin abwabil kabair. Terutama sholat Bapak ya. Baik, jangan mudah mengatakan udah jamaah aja.
Udah kosor aja, itu ada fikih rapinya Bapak Ibu. Sudah ya. Terus yang nomor 2 ada lagi hadis. Qara'a alaina kitabu Umar minal kabair jam'u baina salat. Aku pernah membaca kitabnya Umar, judulnya Al-Kabair, itu adalah mengumpulkan 2 salat, yaitu tanpa ada uzurnya. Wal firaru minaz zahfi, dan lari dari medan perang. Ini syaratnya sahih. Pendapatnya Ibnu Katsir. Wal ghardu annahu idza kana al-wa'idu mimman jama'a bainas salataini kadzuhri wal asri taqdiman aw ta'khiran wa kata al-maghrib wal isya huma min sa'nihi ayajma' bisababi minal asbab asy-syar'iyyah. Bapak Ibu, kalau misalnya menjamak salatnya zuhur, asar, maghrib, isya, takdir maupun ta'khir itu alasannya karena udzur-udzur syar'i, maka tidak apa-apa. Fa'idha ta'atohu ahadun bighairi syai'in min tilkal asbab, maka kalau salah satu dari Bapak Ibu itu, ta'atohu itu membiasakan diri, ta'atohu itu keseringan, ta'atohu itu hobi, gitu, tanpa ada uzurnya, nah itu, tanpa ada alasannya, maka orang ini telah mendekati pintu-pintu menumpuk-numpuk dosa besar. Kalau tanpa ada alasannya. Jadi yang paling harus dicari oleh Bapak Ibu adalah alasannya. Kenapa dijamak, kenapa di kosor? Alasannya perlu. Gitu. Nah, wa fi sunan anhu alaihi salatu wasalam, di dalam kitab Sunan disebutkan oleh hadis sahih, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan di antara mereka adalah sholat. Siapa orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Wa qala man taraka sholat al-asr faqad habita amaluh. Siapa orang yang meninggalkan sholat asar maka telah dihapuskanlah seluruh amalannya. Wa qala man fatathu sholatul asri faka'annama watira ahlahu wa malahu. Siapa orang yang kelewatan dari sholat asar maka seakan-akan orang itu meninggalkan keluarga dan hartanya. Artinya apa? Sholat asar menjadi serius, sholat asar menjadi sholat tengah-tengah, sholat asar itu menjadi sholat yang sangat dipersaksikan, yang disebut di dalam sholat Al-Baqarah itu wa qumu lillahi qanitin hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu kan sholat asar tafsirnya, Pak. Asar, subuh sama isya. Jumhur ulama concern ke sholat asar. Jadi hati-hati dengan sholat asar. Kenapa ya sholat asar? Sholat asar itu yang paling sulit Bapak Ibu. Kemungkinan kelewat, kemungkinan ditinggalkan, kemungkinan tidak mengerjakan, diakhirkan, nggak kebagian atau meninggalkan asar. Alasannya karena lagi sibuk bekerja. Kalau kata orang kantoran itu pulangnya misalnya jam 3:30 atau jam 4 gitu ya, tutup kantor jam 4 ya. Dia tidak sholat asar dulu di kantornya, sampai rumah maghrib. Sholat asarnya hilang. Atau dia jam 4 langsung sholat, jam 4 aja kan sudah termasuk telat. Wong sholatnya jam 3. Dia sholat jam 4, ambil wudhu, kalau selesai kerja jam 4, rapi-rapi dikit 1/4 jam, menuju ke masjidnya 4:30. Mungkin dia sholat asarnya jam 5. Dan itu dia kerjakan selama 35 tahun dia dinas. Dengan irama seperti itu. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini masih dikasih kesempatan, badan sehat, fisiknya masih nyaman, 35 tahun Bapak Ibu bekerja dengan gaya sholat asar yang begitu itu, bisa ditutupi dengan sebelum adzan asar sudah ada di Masjid Al-Ikhwan. Akhirnya dia akan berjamaah itu sholat asar. Kenapa bisa jamaah? Sudah pensiun. Ya tak? Nah, karena dulu dianggapnya dalam tanda kutip problem, ya setelah sholat asar tambahlah sedekah untuk nutupin kesalahan-kesalahan tadi itu loh, Pak. Jadi kalau dapat ngambil pensiunan jangan semuanya sudah dihitung pakai kalkulator. Ini pensiunan kalau dikasih sedekah kayaknya bakal miskin saya. Salah, Bapak. Bapak harus tetap bersedekah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kewajiban-kewajiban sama Allah yang tadi itu ada yang kelewat, ada yang nggak tepat waktu. Padahal Nabi menyatakan apa? Sholat yang paling baik adalah tepat waktu. Sementara Bapak 35 tahun, maaf ya, sholatnya tadi ya kelewat,
ya mau habis waktunya baru sholat, atau kadang-kadang malah ditinggalkan. Allah nggak tahu ini, kali-kali kan nggak apa-apa katanya. Waduh, ngeri ini kan Bapak Ibu, orang-orang begini ini. Nah, semoga Bapak Ibu tidak seperti itu. Nah, hadis yang lain Bapak Ibu, sahabatnya Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana muttaqian wa takhala alaihi rajulun. Nabi pernah seperti ini, muttaqian itu menundukkan kepala. Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dan bertanya, mal kabair, apa itu dosa besar, kata laki-laki ini. Faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal qunut min rahmatillah wal amanu min makrillah wa hadha akbar al kabair. Rawahu Imam Al-Bazzari, Imam Ahmad, Ibnu Abi Hatim. Kata Nabi apa? Dosa besar itu adalah syirik kepada Allah. Sudah lewat semuanya, sudah kita bicarakan ya. Yang nomor 2 agak harus dijelaskan. Wal ya'su mir rauhillah. Putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Orang miskin, kerja keras miskin, nyuri masih miskin, kan dia akhirnya putus asa itu. Wis mati ae lah. Kerja miskin, nyuri yo miskin, akhirnya bunuh diri. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Yang satu lagi sakit terus, berobat nggak sembuh-sembuh, duit habis, istri muring-muring, anak tidak mau nengok ke rumah sakit, wes mati aja. Itu namanya putus asa. Atau suami sama istri yang di Jawa Timur nyuruh 2 anaknya nyuri motor, gila nggak itu orang tua? Itu masih bagus, cuma suruh nyuri. Mungkin sudah ada hari ini orang tua nyuruh anaknya berzina. Mungkin sudah ada hari ini ibunya nyuruh anaknya untuk berzina biar nyari duitnya gampang. Ada nggak? Hah? Ada. Itu kemarin rumah saya dikontrak sama orang begituan. Kita suruh pergi. Jadi komplain sama lingkungan. Rumahnya anaknya itu pekerja, bahasanya mungkin saya komersil gitu. Cantik Bapak Ibu. Belakangan katanya nikah, sama aki-akinya itu udah sepuh banget. Ya Allah, rambutnya putih semua. Tega-teganya itu keluar sama saya waktu saya tulis, saya, Pak RT sama Pak RW itu nemuin itu. Ini siapa? Mbak, suami saya Pak. Suami? Iya Pak. Emang ada yang salah Pak? Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Tua sama muda itu kan boleh kan? Bagus. Cuman ini bikin masalah ke lingkungan aja. Akhirnya kita harus seperti itu. Ternyata itu diiyakan semua orang tuanya. Masya Allah. Waliyahbillah. Semoga Bapak Ibu bisa berlindung pada Allah dari hal yang kayak gitu. Kira-kira yang bikin putus asa lagi apa Pak? Sakit menaun. Sakitnya apa ini? Gak bisa bangun, gak bisa pergi, cuma di rumah. Bapak Ibu kalau sudah ada orang sakit di rumah terus itu, yang dibutuhkan cuma pertemanan, ngurus, ngerawat, udah. Jangan malah dimarahin, nanti dia putus asa. Kalau putus asa itu mendekati dosa besar. Yang sholat 5 waktunya, zakat puasanya, haji umrohnya hilang. Gara-gara putus asa dari rahmat Allah, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baru diuji sakit setahun, 10 tahun, 15 tahun, itu masih belum seberapa. Karena Nabi Ayub itu sakit 20 tahun. Yang tadinya punya apa saja tiba-tiba sakit, tidak punya apa-apa, anaknya meninggal semua, istrinya juga tidak hadir di situ karena harus bekerja dan lain-lain. Nabi Ayub hidup sendirian 20 tahun dan dia sabar dan lulus dari ujian itu. Akhirnya dikembalikan rahmatnya, gedung kembali, anaknya kembali, kekayaannya kembali. Kenapa kok kembali? Karena sabar. Nah, bapak-bapak pesan saya, bapak juga harus sabar. Kalau punya istri sekarang sudah nggak sekuat dulu, sabar. Istri sudah nggak secantik dulu, sabar. Istri sudah tidak semolek dulu, sabar. Jadi jangan kalau ngeliatin istrinya rapuh, istrinya sudah nggak menarik, malah geser sama yang menarik-menarik. Itu namanya nekat. Entah nekat. Yang tua ditinggalkan, ya cari yang baru. Akhirnya nggak bisa melayani, habis itu stroke, mati lah dia. Repot kan urusan begitu tuh Bapak. Hati-hati Bapak Ibu, rahmat Allah itu
bisa mungkin tidak hadir karena ujian buat kita. Rahmat Allah itu mungkin bisa dicabut karena kelalaiannya kita. Maka Bapak Ibu bersyukurlah kepada Allah kalau Bapak Ibu dikasih sehat, lalu masih bisa pergi ke masjid, bisa lihat anak, istri, suami, taat-taati. Itu rahmat dari Allah. Bukankah hari ini kasus peristiwanya aneh-aneh? Suami istri, anak bunuh diri. Iya tahu yang di Pejumbong kan? 6 orang mati semua. Anaknya dulu diracunin. Habis itu istrinya pamit, habis ini aku ya Pak, ya. Habis itu bapaknya goblok semua kan ya, bikin emosi kan. Karena faktanya ada, maka ini harus dijelaskan. Sesulit apapun, sesusah apapun hidupnya Bapak Ibu, jangan pernah mendekati Allah itu tidak ngasih rahmat sama kita. Sakit itu rahmat, miskin itu rahmat, nasibnya nggak pernah bagus itu rahmat, gitu loh Pak. Dari mana letak rahmatnya Ustadz? Ya ngaji, memang butuh ngaji ini. Wong miskin kok rahmat dari mana Ustaz? Masih enak orang miskin masuk surganya lebih cepat daripada orang kaya, beda 700 tahun nanti di akhirat. Mau milih miskin apa kaya? Miskin lah. Orang nggak bener aja tuh milih kaya. Ribet itu kalau orang kaya dibandingkan orang miskin. Milih miskin. Orang miskin itu kalau habis isya tidurnya pules karena nggak pernah ngitung duit, orang nggak ada duitnya. Ada orang kaya itu loh kerjanya mulai dari jam 7 sampai jam 7 hitung duit terus, nggak bisa tidur. Coba enak kan orang miskin lah Bapak Ibu. Atau bagaimana? Bener kan? Orang kaya itu Bapak Ibu Masya Allah nggak pernah tidur di rumahnya karena dia pergi terus. Hotel 1, hotel 2, negara 1, negara 2, saking kayanya. Terus buat apa dia bikin rumah? Orang miskin sama orang kaya enakan orang miskin Bapak Ibu. Dia makan apa aja itu doanya itu serius, khusyuk gitu. Makan tuh dinikmatin, glegeen, dengerin campur sari, ngopi, turu. Itu orang miskin gitu biasanya Bapak Ibu. Orang kaya enggak bisa, habis makan buka laptop lagi, habis makan buka laptop lagi. Jadi makanannya itu belum dinikmati, itu belum glegeen itu sudah buka laptop lagi gitu. Coba, enakan jadi orang miskin apa orang kaya Pak? Masih tetap orang kaya. Ya memang Bapak kaya semua berarti. Ya sudah, mau nggak jadi orang kaya ya. Yang penting jadi orang kaya yang seperti Nabi Sulaiman. Yang penting jadi kaya seperti sahabat Ibnu Mas'ud, Mu'ad, yang pinter-pinter tapi kaya raya itu kan boleh juga dicontohkan Bapak ya. Nggak apa-apa. Orang kaya yang seperti ini masuk surganya lebih cepat 1000 tahun daripada orang miskin yang suka ngemis, nggak pernah tahu dirinya itu miskin. Karena miskin yang sekarang datang ke pintu-pintu itu oleh Nabi dicerca, tidak dibenarkan. Itu bukan orang miskin kata Nabi. Itu bukan orang fakir kalau keliling-keliling begitu. Jadi yang namanya orang fakir miskin itu tidak pernah keliling. Nah sekarang orang miskinnya keliling apa enggak? Ah udah, coret aja itu kata-kata. Oh ini bukan orang miskin kalau keliling-keliling begini. Yang ada itu apa? Bapak jalan-jalan. Jangan lupa kalau jalan-jalan pagi di sakunya ada duit 1 juta. Jalan-jalan. Loh bener kan? Bapak jalan-jalan sama istrinya kok nggak bawa duit. Kalian ngeliatin orang susah, kalian kelihatan cacatnya luar biasa, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita harus datang empati. Kasihlah 100.000. Kalau yang jalan keliling-keliling itu kan ketahuan sehat Bapak Ibu. Loh Anda bisa jalan kok bisa minta-minta, berarti kan bukan orang miskin. Yang nggak minta-minta itu yang nggak usah didatengin. Gitu. Kali-kali Bapak jalan-jalan lah suami istri, jalan kaki aja Bapak Ibu. Syukur sampai Kampung 2 Bapak Ibu, Jalan Kenangan 3 nomor 115 itu. Ya sedekah, kan alhamdulillah Bapak Ibu. Oh ada jamaah ikhwan kesini sedekah, alhamdulillah. Emang Ustadz orang miskin ya, dibanding orang Sukapura ya saya miskin Bapak Ibu. Nah, rumahnya Bapak Ibu 10 miliar, saya cuma 1 miliar ya berarti kayaan Bapak Ibu kan? Gitu dong Bapak Ibu. Ada. Jadi apa Bapak Ibu? Dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah. Bapak Ibu kalau baca rahmat Allah, baca surat Yusuf. Bagaimana si Yahuza yang disuruh pergi ke Mesir minta makan kepada Nabi Yusuf berkali-kali itu kan gagal Bapak Ibu. Ketahuan. Akhirnya dibikin susah sama Nabi Yusuf. Sampai-sampai mengajukan syarat, kamu mau tak kasih makan asal bapakmu kamu bawa ke sini. Coba. Akhirnya turun ayat kan. Wala ta'asu min rauhillah.
illal qaumul kafirun. Tidak akan pernah ada orang yang putus asa kecuali orang-orang kafir. Akhirnya betul, kerjaan kerasnya Yahuda itu kan terwujud menjadi sebuah kebenaran. Bapaknya dibawa, ternyata raja Mesirnya adalah putranya sendiri, Nabi Yusuf alaihis. Itulah makna daripada satu bintang yang sujud sama matahari, kepada satu matahari. Bapaknya 10 saudaranya sujud sama Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi apa? Kerja keras, inovasi, networking, intelijen, kecerdasan itu adalah kata sukses biar Bapak Ibu tidak putus dari rahmat Allah SWT. Yang nomor 3, ini juga perlu penjelasan. Termasuk dosa besar adalah wal kunut min rahmatillah wal aman min makrillah. Kunut itu putus asa ya. Wal ya'sa min rakhillah, orang ini tidak butuh rahmat Allah, itu dosa besar ya. Seakan-akan semua hidupnya Bapak Ibu itu hadir karena kerja keras. Kayanya hadir karena Bapak Ibu pinter. Suksesnya karena Bapak Ibu terengginas, itu bagian. Yang orang tidak ngerti rahmat begini ini termasuk dosa besar. Simpelnya apa ya Bapak Ibu? Kalau para ulama itu nyebut begini, kullu khairin ladaina bisababihi. Semua kebaikan yang Bapak Ibu terima, Bapak Ibu nikmati, Bapak Ibu rasakan, itu karena sebab Nabi Muhammad SAW. Itu kata para ulama, Pak, yang ditulis dalam kitab Masukul Islam Al-Islami itu 2 minggu yang lalu saya ngaji bab ini tentang cinta sama Nabi. Jadi bahasanya apa? Nomor 2, kenapa kita harus mengagungkan, memuliakan Nabi? Itu alasannya karena semua kebaikan yang diterima oleh manusia itu karena sebab Nabi Muhammad SAW. Akhirnya banyak datang hadis Nabi, kalau langit sama bumi ini tidak akan pernah diciptakan oleh Allah kecuali karena ada Nabi Muhammad SAW. Cabai hidup itu karena Nabi Muhammad SAW, biar pada makan cabai. Korma hidup itu karena Nabi Muhammad SAW. Makkah Madinah itu dulu nggak pernah ada apa-apa, tapi setelah Nabinya diangkat, akhirnya jadi sesuatu. Berkahnya muncul, kormanya subur dan seterusnya. Berarti apa? Sampai tanaman pun itu hidup karena Nabi Muhammad SAW. Ini kan agak sulit ya untuk dibawa ke Sukapura ya. Sulit apa gampang? Kayanya Bapak Ibu itu karena Nabi Muhammad SAW. Enggak Ustaz, saya kan PNS Ustaz. Ya Bapak bisa jadi PNS itu, Ibu jadi pejabat itu karena Nabi Muhammad SAW. Ujiannya lulus, terus tiba-tiba bisa menikmati jabatannya jadi PNS, kepala sekolah, penilik, wali kota dan sebagainya. Itu karena Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu karena tiap pagi zikir pagi Nabi Muhammad. Sholat nyebut Nabi Muhammad, keluar rumah nyebut Nabi Muhammad, benar nggak? Makan nyebut Nabi Muhammad, selesai makan nyebut nama Nabi Muhammad. Maksudnya nyebut itu mengerjakan perintahnya Nabi kan? Dan saya yakin Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan kata Nabi Muhammad SAW. Semuanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena hal-hal itulah kemudian Bapak Ibu disuruh berharap bahwa hidup ini bisa seperti ini. Itu karena rahmat dari Allah, bukan yaksu, tidak masa bodoh, tidak tahu bahwa ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, butuh dijelaskan juga. Termasuk dosa besar adalah ketika Bapak Ibu itu al-aman min makrillah. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Aman itu apa Bapak Ibu? Giliran Bapak Ibu sehat, nggak ada masalah, udah anteng aja gitu. Sholatnya ya semaunya, ibadahnya semaunya. Ini namanya aman dari makar Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu punya skenario yang tidak bisa ditebak oleh manusia. Hari ini Bapak sehat, habis itu sakit. Hari ini Bapak kaya, habis itu besok sakit. Kalau semuanya dibalik-balik itu namanya makar dari Allah. Akhirnya Bapak Ibu akan nangis nyebut nama Allah. Ya Allah, aku punya dosa apa kok sampai seperti ini? Maka kalau hari ini Bapak Ibu alhamdulillah diberikan kesehatan, kesempurnaan, kebisaan untuk mengerjakan hal-hal yang positif karena diperintahkan oleh Allah, itu semata-mata kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makar itu artinya apa? Tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih sehat, maaf Bapak Ibu ya, yang umurnya sudah 70 tahun, Mbok ya jangan olahraga basket lah Bapak. Yang suka basket itu 70 tahun jangan olahraga tenis lah Bapak. Bulu tangkis apalagi, jangan. Namanya umur 70 tahun kita nggak ngerti. Itu sekali ada masalah
sulit baliknya, kira-kira begitu. Carilah olahraga yang aman-aman, jalan pagi, jangan lomba lari juga berisiko kan gitu. Jangan main golf, karena main golf itu kan sepengetahuan saya main uratnya ternyata serius Bapak Ibu ya. Ini kan serius. Coba kalau nggak bisa balik, makanya pialanya kan begitu kan main golf. Seakan-akan laki-laki nggak bisa balik. Coba. Udahlah Bapak Ibu, kalau umurnya sudah 70 tahun, olahraganya yang simpel-simpel aja. Ya berjemur, gerak-gerak, namanya 70 tahun. Jangan pakai lari-lari. Jam 12 lari. Ya insya Allah ribet hidupnya kan gitu ya. Karena dia nggak tahu diri namanya Bapak Ibu. Ya, makar itu bisa begitu. Jadi diuji sama Allah, nggak tahu diri gitu. Nah olahraga itu disesuaikan. Belakangan saya juga mulai ngontrol nih Bapak Ibu, ini mau olahraga apa ya seusia saya itu. Main bola sering kepleset, bulu tangkis sering nggak kena kalau ditampok, leset gitu Bapak Ibu. Belum perasaan kena tapi nggak kena ya. Giliran lompat ya nggak kuat tinggi gitu ya. Pokoknya yang ada itu emosi gitu Bapak Ibu. Ini kok jadi nggak karuan gitu ya. Kita cari alternatif yang lain lah. Yang penting olahraga, gitu ya. Lalu kata Nabi apa? Wahada akbar al-kabair. 4 perkara ini adalah besar di antara dosa-dosa yang paling besar. Syirik, merasa nggak butuh rahmat Allah, lalu dia itu putus asa dari rahmat Allah, lalu orang ini itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Nah, orang-orang jahat yang suka menzolimi orang kan pasti kena hukumannya dari Allah. Cuman mungkin kita nggak tahu. Itu yang suka merekayasa kasus-kasus itu loh. Tembak menembak, ternyata tidak ada tembak menembak. Coba mana yang benar coba? Dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala yang ngerti itu. Ono nembak apa ora itu. Kayak nggak ngerti, ada Allah aja. Yang tangannya ceklek-ceklek siapa itu? Ada yang tahu lah. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. CCTV dirusak, beritanya dikaburkan. Anda berhasil sekali, tapi nggak boleh 2 kali. Karena kalau 2 kali berhasil, 3 kali berhasil, akhirnya dia akan luar biasa dengan kejahatannya. Maka Bapak Ibu, ngurusi masjid itu yang bahagia saja. Dinikmati Bapak. Ibadah itu dinikmati aja. Ngurusi masjid itu apa? Dinikmati Bapak ya. Mari kita belajar menikmati dan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita di masjid. Ada hadis yang lain, sahabat Ibnu Abbas, anna rajulan qala, ya Rasulullah mal kabair. Saya baca kalau sama enggak usah diulang kok. Sama. Ada lagi Ibnu Mas'ud. Akbarul kabair asyraku billah wal iyas min rauhillah wal qunut min rahmatillah wal aman min makrillah, sama. Bawahnya lagi al kabair su'udzon billah. Nah, ini baru. Dosa besar itu adalah su'udzon kepada Allah. Bapak Ibu tahu su'udzon? Lawan katanya husnudzon. Kalau husnudzon itu positive thinking, kalau su'udzon itu negative thinking. Bapak Ibu kalau dikasih duit banyak tiba-tiba, itu jangan su'udzon sama Allah. Ini Allah kayaknya ngeledek sama saya. Jangan. Kalau tiba-tiba dikasih duit banyak itu, Bapak disuruh husnudzon, Allah lagi baik banget sama saya. Tapi tiba-tiba nggak punya duit sama sekali, Bapak juga nggak boleh. Allah kayaknya nggak sayang banget sama saya. Jadi dua-duanya harus diolah kalimatnya. Allah itu jangan pernah disuudoni. Yang ada adalah husnudzon. Allah itu maha baik. Apa saja yang diberikan oleh Allah kepada Bapak Ibu, itu adalah bagian dari kebaikannya Allah kepada kita semuanya. Jadi jangan pernah suudzon, karena suudzon itu adalah dosa besar. Ingat hadis sahih Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, ini inda dzanni abdi bi. Saya itu tergantung sama prasangkanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyangka Allah itu kaya, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada Bapak Ibu. Kalau Allah itu disangka oleh Bapak Ibu sebagai penyembuh penyakit, sakitnya apapun, dengan husnudzon itu akan disembuhkan penyakitnya. Karena Allah yang bisa menyembuhkan, dari yang lain. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Bapak Ibu angkatlah, ya Allah, tolong jadikan A, B, C, D karena kekuasaanmu. Itu bisa terjadi. Gitu loh Pak. Jadi orang jangan nggak pernah punya niatan, pikiran-pikiran yang menarik-menarik. Ada lagi, at-ta'ribu ba'dal hijrah
lari dari mengasingkan diri setelah berhijrah, artinya tidak mau bersosialisasi ya. Ini panjang hadisnya. Kalimat yang barunya adalah syirik sudah, membunuh jiwa sudah, lari medan perang, makan harta anak yatim, riba sudah, menuduh wanita solehah berzina sudah, wa ta'arrub ba'dal hijrah. Ta'arrub itu artinya apa? Mengasingkan diri setelah dia berhijrah. Artinya tidak mau bersosialisasi. Kalau bahasanya kita hari ini apa ya? Eksklusif. Ketemu orang nggak pernah nanya. Diam aja gitu. Nanya kagak, senyum kagak. Ini termasuk akhlak yang tidak menarik dan akhirnya akan menyebabkan masalah. Karena tidak bisa menghadirkan orang hijrah itu kan adanya perubahan sebenarnya. Kalau mau ada perubahan ya harus bersosialisasi, harus bertanya, harus ngobrol, harus duduk dan seterusnya. Jadi bukan ta'arruf, mengasingkan dirinya. Terus ada lagi bawahnya yang baru, enggak ada yang baru. Imam Ahmad waktu haji wada Nabi pernah bersabda, dosa besar itu ada 4: musyrik, membunuh jiwa, zina, dan mencuri. Yang baru apa? Mencuri kali ya? Mencuri itu dosa besar kan? Maka pesan saya sama Bapak Ibu, kalau mencuri jangan tanggung-tanggung. 78 triliun itu kan ketahuan tuh ya. Nyuri kok cuma celana dalam, sendal jepit, akhirnya digebukin juga. Handphone, la ilaha illallah, jangan ngapa. Kalau mencuri itu yang gede-gede gitu loh Ibu. Yang biasanya malah nggak digebukin itu. Menyurinya gede, karena yang menangkap juga bisa dibagikan gitu ya. Aduh, saya kasihan banget. Kalau mencuri itu dosa besar Bapak ya. Qala fama ana bi asyah alaihinna minni. Idza samituhunna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zina ini yang paling besar adalah orang tua yang berzina. Orang yang sudah pernah menikah masih berzina, ini namanya zina moson ya Bapak lihat. Sudah punya istri tapi masih mau berzina. Bapak Ibu, yang namanya zina itu penyakitnya cuma satu. Rasanya sama, Pak. Kemana-mana seluruh dunia ya gitu-gitu doang. Kenapa sih harus berzina gitu? Waliyadzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung sama hal seperti itu. Semoga kita tidak pernah mencuri. Mencuri uang nggak pernah, boro-boro mencuri dalam sholat. Karena sholat disebut oleh Nabi, ada orang mencuri dalam sholat. Ada. Orang yang rukuknya tidak sempurna itu mencuri dalam sholat. Sujudnya tidak sempurna itu mencuri dalam sholat. Sholatnya rugu-rugu pisang. Katoir al-muqatti, seperti burung yang matuk-matuk, itu namanya mencuri sholat kan? Gerakannya tidak rapi. Itu mencuri sholat. Lumayan kan? Terakhir, Nabi al-idrar fil wasiyah minal kabair, memberikan madarat di dalam wasiat termasuk dosa besar. Ngasih wasiatnya kebanyakan itu dosa besar. Makanya kalau ngasih wasiat jangan sampai menyusahkan. Apalagi kalau mengkhawatir anaknya dirasa tidak mampu mengelola, mungkin diwakafkan aja semuanya. Karena kalau dikasih kayaknya bakal masalah nih anak-anaknya. Yang penting jangan membahayakan. Terakhir Bapak Ibu, biar nanti kita ganti bab pendapatnya para ulama salaf, ini ada uququl walidain, ngomong dosa, ghulul itu berlebihan, sihir, riba, kayaknya udah semuanya Bapak Ibu. Malam hari ini dapat ilmu apa? Dosa besarnya apa? Menjamak 2 sholat tanpa ada uzur, baru. Lalu tidak pernah butuh sama rahmat Allah, itu baru. Lalu putus asa dengan rahmat Allah, baru. Lalu merasa aman dari tipu daya Allah, termasuk baru. Itu dosa besar semua itu, baru. Sehingga Bapak Ibu disuruh ngolah data. Nanti pada saat keluar dari masjid ini, kejadiannya seperti apa dan bagaimana, itu dikembalikan kepada Bapak Ibu. Semoga tidak mendekati dosa besar-besar itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.